Hidup di antara dua pilihan itu menjadi topik kita. Nah saudara-saudara, bagaimana kita memahami kebenaran hidup ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Dalam menjalani kehidupan sebagai orang beriman, suka atau tidak, kita selalu diperhadapkan kepada minimal dua pilihan. Nah bagaimana membuat sebuah keputusan yang sejalan dengan iman Kristen? Ini bukan persoalan sederhana. Karena di dalam perjalanan kita sebagai gereja, kita juga sudah terkontaminasi dengan pikiran yang bukan pikiran Alkitab. Satu, kita terkontaminasi dengan tata krama, etika, sopan santun yang sebetulnya seringkali tidak sejalan dengan Alkitab. Dua, orang Barat, kalau dia nggak suka, dia bilang saya nggak suka kamu. Benar tuh perasaannya. Tapi kalau di Indonesia atau di Timur kita bilang itu kurang ajar, bukan? Nggak suka, tapi nggak begitu dong. Sehingga kemudian kita bingung, lalu yang benar yang mana? Banyak anak-anak pulang dari pendidikan di luar negeri ikut, lalu datang di Indonesia mereka shock culture. Ya, sesuatu yang di sini dianggap biasa bahkan harus, di sana nggak boleh. Ya, jadi kita berputar-putar, belum lagi pengaruh positive thinking. Kita nggak boleh bilang orang jelek, tapi kurang ganteng. Ya, apalah bedanya ya? Oh memang jelek kok. Kalau kurang ganteng itu kan konotasinya ada harapan gantengnya bukan? Padahal memang udah nggak ada harapan, udah nggak tertolong. Lalu bagaimana kita ini? Ya sudahlah kalau bilang orang jelek, fakta. Tapi jangan hina dia. Itu dua hal yang berbeda. Nah tata krama ini menghantam kepada sudut sendi-sendi kekristenan. Dan saya pikir ini memang menjadi satu bahaya. Ya. Dan sekarang akhirnya orang makin sulit mencintai Alkitab itu utuh. Lalu akhirnya juga muncul usaha menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Murka Allah telah berubah menjadi marah Allah. Marah Allah telah berubah menjadi Allah tidak suka. Loh, tidak suka tidak selalu harus jadi marah penuh, bukan? Marah berarti bukan murka itu. Maka kemudian kita kehilangan lagi nuansa penggambaran sikap Allah yang sesungguhnya. Nah, terdowngrade. Tapi bahasa yang terakhir memang orang lebih suka karena orang tidak suka mendengar murka. Ya. Karena murka itu adalah marah yang menyala-nyala. Allah murka terhadap dosa. Allah marah pada umatnya yang tidak percaya sepenuhnya. Itu sudah ada bagian-bagian untuk menggambarkan satu konten yang mendalam. Nah karena itulah ini menjadi persoalan kita. Suka atau tidak kita mesti kembali kepada Alkitab maunya apa sih begitu ya. Nah saudara-saudara, bagaimana membuat sebuah pilihan-pilihan itu tidak sederhana? Yosua dalam pidato perpisahannya dengan orang Israel belajar melihat pengalaman hidup bersama dengan bangsa itu. Di perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian, gonta-ganti bangsa itu menyembah berhala. Sampai Tuhan membantai mereka, paling tidak ada 3 peristiwa besar. Ya, lebih dari 50.000 orang mati langsung dalam 3 peristiwa besar. Belum lagi tula-tula kecil. Ini yang 24.000, 16.000, berapa belas ribu. Itu ngeri sekali. Sehingga pada waktu kita melihat kematian seperti itu, apakah Tuhan itu sadis? Maka banyak orang-orang modern lalu berkata PL itu Alkitab itu adalah Alkitab sadistis. Allah yang sadis, Allah yang tidak ada kasih. Jadi saudara bisa memahami. Orang memandang Alkitab sebagai kejam. Sayang, orang Kristen setuju dengan pandangan itu dan mulai merubah tampilannya. Padahal memang betul Allah itu murka. Lebih dari kejam, kalau kejam kau dipukul selesai. Ini dicemplungkan ke neraka. Dan gak ada harapan di sana. Memang serius Allah itu. Kesuciannya tidak bisa diganggu-gugat. Maka istilah dosa saja tidak tepat sasaran, kurang dari ukuran Allah. Maka kalau 99,9% udah dosa itu. Yang benar itu 100%. Nah, coba kan kalau kita digayangkan itu kan susah setengah mati kan. Karena kita mengenal gradasi. Nah jadi saudara-saudara yang kekasih, Yosua lalu melihat bangsa itu. Maka dalam pidatonya sangat menarik. Dan dia berkata pada bangsa itu, hai kalian, terserah kepada apa kalian mau beribadah. Kepada Allah nenek moyangmu. Ya. Di mana kalian pergi kepada Allah orang Amori dan seterusnya, silakan. Kalimat Yosua itu bagus banget. Kalau pidato sekarang gak cocok ya. Kau mau berhala, kau silakan pergi. Waduh, gila juga nih orang. Tapi dia bilang apa? Namun aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah pada Allah. Terserah pada kalian. Hal itu sebenarnya kalau kita mengerti doktrin pilihan, keyakinan Yosua akan kebenaran besar. Tidak ada orang punya minat segudang bisa mengikut Tuhan. Karena nggak pernah cukup minatnya.
Pengikut Tuhan adalah kasih karunia Tuhan. Karena itu ketika dia berbicara, segala konsekuensi dia pahami. Di depan matanya ketika dia masih muda belia, dia melihat berapa orang yang dibantai oleh Tuhan. Tidak sampai ke tanah perjanjian. Hanya karena mereka memfitnah, sehingga pengamatan mereka dalam 40 hari menjadi penghukuman 40 tahun. Tuhan seriously. Nah karena itu kita penting sekali membaca Alkitab, kita berhati-hati sehingga tataran pikir kita itu mesti lambat-lambat dimurnikan sesuai dengan apa yang Alkitab mau. Maka pilihan Joshua adalah aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan Yahweh itu. Terserah dengan kalian. Tapi bangsa itu kemudian berteriak, tidak, jauhlah dari kami beribadah kepada berhala itu. Kami mau beribadah kepada Allah. Tapi terbukti, kemudian nanti hari mereka masih beribadah kepada ilah-ilah itu. Rupa-rupanya statement of faith mereka dalam bahasa basi semua mau melayani Tuhan, semua mau menyembah Tuhan. Tapi ketika realita hidup datang, terbukti tidak begitu. Nah kita ini diperhadapkan hal yang tidak mudah, saudara. Hari Minggu mudah bagi kita karena kita satu bahasa. Tuhan itu satu kan, dialah Tuhan kita. Mudah bagi kita berkata sangkal diri, pikul salib. Karena belum ada peristiwa yang menghantam kita. Sehingga harus diuji apakah betul kita mampu ya sungguh-sungguh menyangkal diri kita dan memikul salib kita. Ya. Nah, ini menjadi pergumulan serius. Dan inilah iman Kristen. Sehingga iman Kristen bukan iman basa-basi. Iman Kristen satu iman yang seriously. Iman Kristen bukan sekadar statement of faith, tapi ketegasan sikap yang sungguh. Maka Alkitab berkata, Yakobus pun mengucap, kau berkata kau percaya kepada Allah. Jangankan kau, setan pun percaya. Dan gemetar. Kita percaya enggak gemetar, malah suka melawan dia ya. Jadi setan lebih baik dari manusia apa enggak? Seringkali setan itu terbukti lebih baik dari manusia. Dalam tanda petik karena dia tahu dengan siapa dia berhadapan. Dengan Allah dan dia gemetar. Kita ini keblinger. Gak tahu Allah tapi kita mau main-mainkan jadinya. Pemahaman kebenaran itu kurang. Kalau setan itu matang benar. Ya. Oleh karena itulah kita perlu sekali untuk berhati-hati di dalam mengerti konstelasi Alkitab itu, firman itu. Makanya kalau kita lihat dengan pemahaman sekini yang menawarkan hidup enak, hidup nyaman, hidup mudah. Karena memang itu cita-cita kita. Siapa sih yang mau hidup susah? Bagi kita susah adalah musuh. Sakit itu nggak boleh, maka kita dibius. Disuntik nggak berasa sakit. Apa juga nggak berasa lagi. Dan itu yang menyukakan bagi manusia. Ya. Sehingga apa yang terjadi di dalam masa-masa ini menjadi sesuatu yang patut untuk kita pikirkan. Bagaimana sebetulnya atau bagaimana seharusnya kita menyikapi semua itu. Yosua memilih, aku dan seisi rumahku akan beribadah pada Allah. Terserah pada kalian. Paham ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Entahlah perjalanan dunia ini, entahlah perjalanan bangsa ini, entahlah perjalanan gereja ini. Mungkin ada satu waktu kau harus menunjukkan sikapmu. Kepada siapa kamu mau beribadah. Mungkin kamu harus menunjukkan sikapmu. Ke arah mana kamu akan melangkah. Maka ingatlah kalimat Yosua. Aku dan seisi rumahku akan beribadah pada Allah. Bodoh, kalian mau kemana? Tidak peduli. Bahwa kemudian kamu menjadi sendiri hanya satu keluarga, jalanilah. Nah itulah konsekuensi kebenaran. Ya, suka atau tidak suka, kita mesti memilih dan memilah. Ya. Bahkan dalam hidup ini saja kita tidak bisa menyenangkan 10 orang teman kita. Selalu ada yang senang, ada yang tidak. Karena 10 teman kita, 10 pasti tipenya beda. Di rumah kita ada istri, ada suami, ada anak. Itu saja pun belum tentu kita satu kata. Itu satu rumah, itu satu atap itu. Bagaimana kita berharap satu kata dengan semua orang? Maka itu yang disebut pengertian yang meninggi dan bagaimana memahami hakikat di dalam kehidupan ini. Nah jadi aku dan seisi rumahku akan beribadah pada Allah. Kalau kita berbeda apa yang harus kita cintai? Cuma satu, bukan kau cintai aku, bukan aku cintai kau. Kita cintai firman itu. Bahwa dengan mencintai firman, kau tersakiti, mau diapain? Kau mencintai firman, aku tersakiti, mau diapain? Tapi mencintai firman, itu bisnis kita. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Konsistensi sikap ini penting sekali.
Sehingga hidup kita itu menjadi hidup seperti apa yang Tuhan mau. Nah ini yang kita sebut sebagai satu pilihan beragama. Bagaimana Yosua menunjukkan sikap imannya. Kepada siapa? Dia mau beriman. Hal yang kedua adalah pilihan Petrus, saudara. Pilihan Petrus ini lain. Bukan soal beriman atau tidak beriman kepada siapa beribadah. Sesudah Petrus dan saudara-saudaranya semua para rasul melayani, wah, majelis agama marah. Karena bagi mereka ajaran Yesus ini sudah jadi ajaran terlarang. Karena Yesusnya sudah mati disalib secara legalitas, orang yang disalib adalah orang sesat, maka dikonektitaskan ajaran Yesus adalah ajaran sesat. Pengikut Yesus adalah pengikut sesat. Tapi rasul ini tidak berhenti, mereka memberitakan Injil. Sehingga mereka dipanggil ke majelis agama. Di institusi agama yang sama-sama percaya kepada Allah Yahweh itu. Sama-sama percaya, sikap iman yang sama. Bahkan ini berhadapan dengan para pemimpinnya agama, ahlinya para Taurat. Kalau ahlinya Taurat sudah di situ, imamnya sudah di situ, posisi benar semua dong ya. Wah, satu keyakinan sama-sama. Apa yang dikatakan oleh para imam menarik. Kalian mulai hari ini jangan lagi pernah menyebut-nyebut nama. Barang siapa menyebut nama Yesus, kalian sudah menimbulkan kekacauan dan kalian akan dihukum. Petrus berdebat. Petrus mendadak berubah. Sebelum peristiwa hari Pentakosta, ya. Lalu mundur lagi kenaikan Yesus. Lalu mundur lagi kebangkitan Yesus. Lalu mundur sedikit kematian Kristus. Kurang lebih 2 bulan. 50 hari itu Pentakostanya plus. Apa yang terjadi? Petrus menyangkal Yesus. Karena takut menghadapi maut sama seperti Kristus. Hari ini dia berhadapan dengan sang maut itu. Pemegang keputusan itu. Bukan lagi Yesusnya yang berhadapan, dia yang ketakutan. Sekarang directly dia yang berhadapan. Tapi apa? Petrus menyatakan pilihan keputusannya dalam bersikap. Apa yang akan dilakukannya? Maka dia mengatakan, kami tidak mungkin untuk berkata-kata tentang apa yang kami, sebab kami tidak mungkin ya untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Terserah kepada kalian, taat pada Allah atau pada manusia. Tapi kami tidak mungkin berhenti membicarakan apa yang sudah kami lihat, apa yang sudah kami dengar tentang dia itu. Jadi saudara-saudara, sekarang konstelasi pertimbangan agama pun kita harus membuat sebuah keputusan. Satu waktu dalam acara di Jerman ya. Jadi ada beberapa penjara, lalu saya bicara, tapi kita tidak buka forum seminar resmi. Lalu sesudah saya bicara tentang Kristus, karena waktu itu memang Jumat Agung. Bagaimana dialah jalan hidup satu-satunya yang mestinya sungguh-sungguh kita percaya. Selesai itu ada salah satu pendeta pembicara di situ juga. Ya, saya sapa, apa kabar? Karena saya namanya pendeta sama pendeta lah ya, dia juga pendeta dari Indonesia. Dia bilang gini, "Yuk lulusan mana?" Lalu saya kasih tahu. Dia bilang apa? "Wah, kalau gitu kamu fundamentalis." Kok agak kaget juga saya kan. Maksud you fundamentalis apa? Sekarang you percaya enggak Yohanes 14 ayat 6 Yesus jalan satu-satunya? Saya bilang itu 100%, enggak usah ditambah, enggak usah dikurangin. Nah, itu lo fundamentalis. Alasan apa? Apakah Anda tidak percaya satu-satunya? Enggak. Apakah Anda Kristen? Iya. Kenapa you sebut Kristen? Mendingan lu rubah diri lu. Kristen adalah pengikut Kristus, tapi kau tidak percaya. Nah, lalu dia mengatakan satu kalimat sama saya. Orang seperti kalian ini yang berbahaya di Indonesia. Kalian fundamentalis, Yesus cuma satu-satunya jalan keselamatan. Saya bilang yes. Karena dia sudah membawa-bawa Indonesia lalu perdebatan sudah mulai agak meninggi lah ya. Karena saya kaget juga, maksudnya kita namanya pendeta sama dari Indonesia ngomong, saya juga nggak menduga dia seperti itu. Ya, entah itu pengaruh kelamaan ngambil S2 di luar negeri saya juga nggak tahu. Nah, kemudian ketika kita berbicara saudara, lalu saya bilang sama dia, sorry, saya percaya betul Yohanes 14 ayat 6 Yesus juru selamat satu-satunya. You pendeta nggak percaya, silakan. Tapi kemudian kalimat kamu yang saya mau lihat adalah kalau soal percaya apa enggak bisa dipaksakan. Tapi waktu kamu bilang kita berbahaya di Indonesia,
karena jadi anti sama agama lain. Tolong kamu kasih tahu berapa temanmu yang muslim. Saya akan ceritakan berapa teman saya muslim. Kamu ceritain satu-satu, saya kasih tahu satu-satu. Ya. Saya biasa duduk di depan masjid dan ngobrol. Saya biasa berdialog dengan teman-teman lain. Di mana? Ya. Akhirnya dia diam. Lalu dia cuma bilang, ya pokoknya kalau orang sudah begitu itu pasti susah. Rasa eksklusif sendiri. Kita mesti bikin putusan kan. Kita mesti bikin pilihan. Apa mau diterima orang lalu kita tanggalkan keyakinan, keimanan kita tadi itu. Kita modif statement kita. Nanti dulu. Saya tetap percaya Yesus juru selamat satu-satunya. Tapi saya tidak mau paksa orang untuk datang pada dia. Karena datang pada dia bukan paksaan, itu anugerahnya. Dan yang kedua, saya percaya kepada dia karena dia mengajar aku. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lintas waktu, lintas suku, lintas budaya, lintas ras, lintas bangsa dan agama. Dan saya akan belajar itu. Apa yang salah di situ? Ya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, ada satu sikap yang mesti kita tunjukkan dalam kekristenan kita. Bahwa ini keyakinanku. Bahwa kau tidak yakin gitu, enggak apa-apa. Tapi aku tidak akan berubah dari situ. Apa yang ku yakini, apa yang ku pahami, apa yang harus ku beritakan. Yesus Kristus Tuhan dan tidak akan lari. Loh kalau akibat gitu kamu nggak bisa diterima orang. Iya itu konsekuensi beriman. Dan kita adalah orang-orang yang boleh dibilang saya nggak berani bilang nggak pernah ya. Mungkin kalian punya pengalaman. Tapi miskin sekali bukan pengalaman mempertahankan keberimanan kita kan. Kalau cuma debat tentang keimanan nah itu panjang. Tapi kita tidak diperhadapkan pada satu kondisi di mana kita menyatakan sikap kita dengan risiko. Nah jadi ini yang mesti perlu sekali hati-hati. Saudara-saudara dalam kaitan ini menarik di Belanda pada waktu tahun 2000-an. Ya, saya pas datang Pak tahun lalu geger Belanda. Ya, lalu kami cerita-cerita kenapa? Gitu. Waduh, seru Pak di sini. Rupanya di Belanda itu ada statement dari seorang kiai. Homo itu dosa, terkutuk ke neraka. Udahlah, komplit sudah. Akhirnya Prime Minister sampai panggil. Oh itu urusannya jadi urusan negara. Dipanggil, lalu para pemimpin-pemimpin agama lain. Termasuk pemimpin dari Dewan Gereja di sana. Nah dalam rapat itu, Prime Minister menjelaskan kebijakan politik kita. Agama itu tidak bisa dibawa ke ranah-ranah mana. Agama tidak bisa mengomentari orang bahwa homo itu dosa. Itu hak orang itu. Ya, Kiai itu bilang, lah itu keyakinan agama saya bahwa homo itu dosa. Pak Pendeta bilang, yang ketua Dewan Gerejanya itu. Ya, saudara, Anda mesti ngerti ini Belanda. Kita enggak boleh ngomong gitu. Bahwa homo itu dosa. Saudara-saudara, kalau saudara dengar gini, hebat mana Pak Kiai sama Pak Pendeta? Malulah kau, bukalah pintu itu. Lihatlah keluar sana. Banyak yang begitu. Kita orang Kristen terlalu arogan dan rasa diri kita paling hebat, paling baik. Padahal bersikap banyak sekali kita salah. Ya. Oleh karena itu di dalam hal seperti ini, betapa amat sangat pentingnya kalau memang Kristus itu benar, maka kita harus melayani dia dengan segala konsekuensi dan risiko. Dan kita tidak penting untuk gentar dan gemetar karena hal itu. Ancaman bahkan dari kekristenan sekalipun, ingat ya, itu yang dihadapi oleh para rasul dari lingkar dalam monoteis. Dan mereka diancam. Tapi mereka tidak berhenti, mereka beritakan. Saya kagum kepada banyak saudara-saudara yang saya kenal, ya baik yang Muslim, Buddha, Hindu. Sikap moral mereka, prinsip-prinsip yang mereka pegang itu mengagumkan. Ya, dan saya pikir kita hati-hati supaya jangan terjebak pada retorika kekristenan yang tampaknya hebat, tapi aktualnya sebetulnya kita kosong. Wah, ini mesti jadi pergumulan kita sendiri-sendiri. Bagaimana kita menjalani? Bagaimana kita bergumul dalam sikap seperti itu? Ya, ini harus menjadi hal yang kita tumbuh kembangkan. Ini menjadi pemikiran-pemikiran serius kita yang harus kita gerakkan. Bersikap, maju. Kalaupun kau harus sendiri, ya maju saja. Berapapun risiko yang ada. Maka pelayanan itu bukan 10 orang. Pelayanan itu adalah saya melayani Tuhan. Itu judul sebetulnya. Puji Tuhan. Yang namanya saya melayani Tuhan ada 10 orang. Itu aja bedanya. Maka 10-10 lah kita melayani. Kalau tinggal 1, ya kau jalan. Lakukan apa yang kau bisa.
kerjaan 10 kan hebat Pak, bisa mengerjakan 10 benteng misalnya. Ya kalau kau satu ya satu benteng lah. Ya, nggak usah kau paksakan 10. Yang berikut adalah bagaimana Paulus menyatakan sikap di dalam memilih. Menarik sekali ketika Paulus menyatakan pilihan sikapnya dalam pelayanan tentang respon orang. Rupa-rupanya ada pengajar-pengajar yang mulai memiring-miringkan di Galatia bahwa keselamatan tidak hanya dalam Kristus, perlu direspon juga dengan sunat begitulah. Ya, maka Paulus mengingatkan kepada orang di Galatia yang sudah gerasa gerusu, ini kayaknya perlu sunat ini segala macam. Sampai Paulus bilang, baru sebentar aku meninggalkan kalian, kalian sudah mulai bergeser dari imanmu. Saya kalau baca Alkitab selalu dan terus karena kita banyak kelas PA, hanya saya merenung ya. Rasul Paulus saja jungkir balik ngajarin orang. Masa iya mesti aku satu kali ngajar orang bisa ngerti? Itu Rasul. Baru saja aku tinggalkan, kamu sudah begini. Rupanya datang ajaran lain. Nah apa yang dikatakan oleh Paulus? Dan kalian semua dengarkan kalimatku. Maka dia mengatakan aku akan berusaha berkenan kepada Allah. Bukan berkenan kepada manusia. Dan aku akan mengatakan apa yang harus kukatakan. Entah kau suka, entah engkau enggak. Hei jemaat Galatia. Jangan kau menduakan hatimu. Jangan kau tambah-tambah yang tidak perlu. Jangan kau terima Injil yang lain. Nah istilah Injil lain banyak sekali pada surat Paulus khususnya di Galatia. Ada Injil yang lain maksudnya apa ya? Injil yang ditambah dan dikurangi. Yang sejatinya bukan Injil. Saya tidak akan berusaha menyenangkanmu, hai jemaat. Tapi aku akan berusaha menyenangkan Allahku. Itu sebab dalam pelayanannya, surat-suratnya kalau kita baca, surat-surat Paulus nggak ngenakin semua kuping kita. Ya. Tapi begitu juga Yesus memandang gerejanya dalam surat Wahyu kepada Yohanes di 7 gereja itu. Aku tahu pelayananmu, aku tahu apa yang kau kerjakan, tapi aku muak ngelihat kau. Waduh mak, betul kau ini, betul kau, tapi kau suam-suam kuku, aku muntahkan kau. Aduh, kita kalau membaca itu baik-baik ya, perhatiin, lalu itu kita tempatkan diri kita. Kita mesti berani berinteraksi. Kita ini kira-kira gimana ya? Saya kalau ngeliat gitu saya gemetar juga. Waduh, pasti saya juga ada diomelin Tuhan. Bagus teologimu, tapi cilang kasih mula-mulamu. Waduh, apalagi maksudnya itu kan begitu ya. Ternyata orang-orang di Efesus menelanjangi dosa, tapi hanya kebablasan. Seorang-orangnya pun kemudian terjadilah penghantaman yang luar biasa. Jadi bukan lagi sekedar berhenti di ajaran itu. Lalu mereka menomorduakan, menista, seakan-akan orang ini semua nggak selamat. Mestinya dia mengajarkan kebenaran dengan keras dan tidak boleh dikurang tambahi. Tapi mengingatkan manusia itu supaya boleh jalan dalam kebenaran, bukan kompromi. Tapi kan kalau begitu seninya susah banget dong Pak. Yes, itulah Tuhan. Maka tuntutan Tuhan terhadap gerejanya begitu sengit, begitu serius. Nah kita mesti menentukan pilihan sikap kita. Jadi Paulus ya berusaha berkenan kepada Allah, bukan berkenan kepada manusia. Sehingga dia mau mengatakan kepada jemaat di Galatia, kalau aku sudah ajarkan kebenaran, terserah kau mau belok kemana. Tapi jangan kau pikir, aku harus menyetujui apa yang kau mau. Saudara-saudara, kalau sudah begitu makin dalam kita bergereja itu makin susah. Saya pun pusing sebetulnya. Bagaimana seharusnya bersikap dalam hidup ini. Ada realita yang saya hadapi. Ada pemahaman yang saya mengerti. Tapi nggak sederhana. Ya. Sehingga betul-betul hidup ini tidak bisa dihindari. Ketika kau mau benar pasti ada benturan dengan yang nggak benar. Kalau kita berbicara, Pak kita damai semua agama, nggak ada ceritanya itu. Kalau kau damai dengan agama, apa dengan Allah, damailah. Dan maka damailah hidupmu. Tapi kau akan berbenturan dengan di sekitarmu. Tapi benturan tidak akan menghilangkan damaimu. Nah, itu paradoks. Karena kau ceritakan kebenaran, kau dianiaya orang. Tapi waktu kau dianiaya orang, di situ bahagiamu. Pusing juga kita ya. Tapi jangan sampai kau dianiaya karena salahmu. Itu malah petakamu. Waduh, tual kita kalau dipikirin. Menempatkan posisi yang pas itu kayak apa? Nah, itu seni hidup. Ini di dalam kita beriman. Sehingga Paulus menyatakan sikapnya dengan jelas, dengan tegas.
Nah sekarang bagaimana kita membuat pilihan supaya kita mengerti, mengimani, melakukan. Karena sebuah pilihan adalah sebuah proses yang terus-menerus bergerak dalam hidup ini dan pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah itu akan makin memurnikan. Jadi membuat pilihan bukan satu teori, saudara ngerti lalu besok bisa. No. Kita akan mengalami banyak sekali situasi-situasi yang bergerak. Sehingga pilihan-pilihan tepat hanyalah berdasarkan keberjalanan, keberimanan. Di mana kita belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. 1 case, 2 case, 3 case. Nggak bisa sekaligus. Yang pertama, apa yang tersurat di dalam Alkitab? Maka bacalah Alkitab dengan baik. Belajarlah secara sistematik dan komprehensif. Dan relakan nilai diri kita dikoreksi oleh Alkitab itu. Saya seringkali bilang berapa kelas PA saya, jadi berapa Alkitab yang sudah kita kemudian kerjakan. Saya bersyukur semua perjanjian baru di beberapa kelas karena kelas yang berbeda-beda. Kita sudah PA kan. Akhirnya banyak aspek yang saya lihat dan saya terkejut-kejut. Aduh mati aku mikirnya kita PA Alkitab gini ya. Selalu ada bagian-bagian yang tampaknya sangat sederhana, yang kurang menarik minat kita soalnya karena isunya nggak besar kan gitu. Padahal itu kata-kata kunci di sana. Itu menariknya kalau kita PA. Kalau saya khotbah, Anda dengar khotbah. Anda tahu kerangka, tapi tidak akan tahu sekrup-sekrupnya. Tapi kalau PA sampai kita tahu tuh baut-bautnya. Setelannya kita ngerti itu. Itu bedanya. Ya. Dan akhirnya saya pikir, akhirnya saya buat keputusan. Boleh dibilang Senin ketemu Jumat sudah kelas PA aja yang saya urusin. Ya. Maka kalau orang lain sekarang minta persekutuan doa atau apa, no, event aja lah. Kalau pas Natal apa ya silakan. Karena saya merasa diberkati dan saya merasa makin menemukan pemaknaan akan kebenaran itu. Maka banyak saya dikoreksi dalam hal itu. A untuk A, B untuk B. Tuhan mengasihi, tapi dia menampar kita. Bukan hanya mengelus kita. Kasih, bersikap tegas. Kesucian keadilan Allah harus dinyatakan. Hukuman dan belas kasihan tidak bisa dipisahkan. Waduh, serius banget ya. Sampai kita memandang, wow. Ya, itu kita mesti perhatikan. Yang kedua, apa yang tersirat di Alkitab? Saudara membaca tersurat, bla 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 bla. Saya paling suka ambil contoh misalnya, jangan mencuri. Jelas kan? Jadi kau tidak boleh mencuri bukan karena dilarang pendeta. Tidak boleh mencuri karena ditangkap polisi. Bukan. Kamu tidak boleh mencuri karena Alkitab melarangnya. Entah ditangkap apa enggak ditangkap polisi itu. Kalau jangan mencuri nanti ditangkap polisi, ya cukup belajar pintar supaya enggak tertangkap. Karena ada solusinya. Tapi tidak boleh karena Tuhan melarang. Dan Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Tersirat di situ, jangan nyontek. Jadi anak-anak di sekolah, saya enggak pernah mencuri om. Baguslah, kalau nyontek rajin om. Udah nyuri juga kau. Pekerjaan temanmu yang kau curi. Saya ingat betul waktu saya masih di persekutuan, antara pinter-pinter bego sih kita baru masuk ya. Satu teman saya kesaksian. Saudara-saudara, saya mau kesaksian, kemarin itu ulangan. Aduh saya nggak tahu loh susah. Hanya saya berdoa, Tuhan tolong saya. Karena kalau ini jelek angkanya, kacau semuanya. Aduh Tuhan baik saudara. Tiba-tiba jawaban teman saya itu, karena angin masuk di kelas itu terbuka. Oh haleluya, saya jadi tahu jawabannya. Dan waktu saya pilih dan saya ikuti jawaban teman saya itu betul semua. Hanya angka saya dapat 7,5 saudara. Puji Tuhan, Tuhan baik. Waduh. Tapi saya pun sama. Saya juga bersyukur ada persekutuan di tempat ini. Sehingga dengan persekutuan ini ya saya bisa datang ke sini karena nggak bisa ke gereja. Gendeng juga ya. Kita persekutuannya agak dekat karena dari rumah ke rumah, gereja agak jauh karena waktu tinggal di rumah. Om saya di Kepaduri sana. Saya pikir-pikir geblek juga ini mau menggantikan. Jadi sama kaconya kita semua. Ya, sampai belakangan saya juga pernah ngomong loh, kalau gitu gila juga ya kalau kita mau mencopet kita doa aja dulu kan. Begitu berhasil mencopet, terima kasih sudah kau lindungi aku Tuhan. Kau tutup mata para polisi kan begitu kan. Kan kacau kita ini. No. Belajar yang tersurat. Allah larang, jangan cari-cari. Karena itu galilah yang tersirat di dalam Alkitab secara mendalam. Bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Alkitab itu sendiri. Orang banyak tanya, atau judi boleh enggak? Ngerokok boleh enggak? Apa dosanya? Apa salahnya? Itu semua bagian yang tersirat-sirat. Kita mesti menunjukkan semua. Tanpa mengerti yang tersirat, kita tidak akan merasa melanggar Alkitab. Itu realita hidup ya. Jadi
Kita harus hati-hati menafsirkannya, tapi ingat dengan ajaran Alkitab sendiri. Artinya Alkitab menafsir Alkitab. Yang ketiga, apa yang berbunyi di hati nurani? Hati nurani yang telah disucikan oleh Roh Kudus, ya, latihlah kepekaannya dengan taat mengerjakan kehendak Tuhan. Mulai dari hal yang terkecil. Artinya hati nurani itu bukanlah gedebuk prok terjadi begitu. Hati nurani kita itu pertama datang dari rumah ketika kita masih kanak-kanak, kita diajar. Ada anak yang diajar, jangan ambil barang teman, itu salah. Ada anak nggak diajar, ngambil barang teman dibiarin. Maka anak itu nuraninya sudah rusak. Besok-besok dia ngambil barang siapa juga dia nggak pusing. Ya. Saya punya teman dulu, ingat bener di sekolah minggu ya, paling susah diomongin. Jadi dia minum, kalau kita dulu kan kayak panci gede gitu ada minum. Jadi orang ngambil cangkir dulu kan, sendok begitu kan. Dia udah minum nih, dicedok lagi. Padahal juga ada sendok tambahan di situ yang ditaruh situ kalau kamu mau nambah. Jadi bekas mulutnya dia masukkan lagi. Sampai kita semua ribut, tegur dia. Tapi heran, iya sorry, besok bikin lagi. Udah membentuk, udah jadi habit. Nah, ini pendidikan rumah. Jadi ya di rumah itu, kau boleh tutupi pintu rumahmu. Tapi orang rumah itu akan menceritakan ada apa di rumah itu. Kita nggak bisa tutupin. Hati nuraninya udah terbentuk. Nah, kemudian di sekolah, bagaimana dia di sekolah? Seperti apa? Ya, kalau anak-anak nyontek, gurunya diam aja, nggak pernah dihukum. Udah bagi dia itu biasa. Ya, kita harus hati-hati. Lalu kemudian di gereja, bagaimana gereja mengajar kebenaran? Kalau semua kita berisukan ikut Tuhan itu enak, kaya raya, maka kita nggak akan peka pada orang miskin. Lalu kita akan bilang, orang miskin itu kurang iman, jahat lu kita. Bukannya ditolong malah dikutuki. Akhirnya kita jadi kayak Farisi. Itu pendidikan hati nurani. Ya. Lalu bagaimana kita bertuhan? Tuhan udah ngomong, jangan kita kerjakan juga. Bunyi di sini, bunyi, tahu itu benar, tahu. Tapi ketika kita mempunyai risiko dan kita pertimbangkan, kita memilih apa yang aman buat dan menyenangkan menurut kita, bukan lagi menurut Alkitab itu. Nah disinilah kita, hati nurani itu terus dilatih. Mulai hal yang kecil lakukan, kadang-kadang kita nggak ngerti. Ya. Nggak tahu mau bagaimana jalan ini. Hari ini, ya, berkali-kali saya cerita, kita nggak pengen ke Papua sampai dapat tanah. Saya juga sebetulnya kalau bisa milih saya nggak mau. Lalu urus-urus kayaknya progresnya bagus. Tapi saya juga makin ngeri. Dalam tanda petik, kalau ini selesai ngebangunnya kayak apa lagi. Bukan soal cari uangnya saja, badan sayanya. Capeknya itu. Tapi sisi lain pikir lagi, ya memang hidup kita dipanggil Tuhan kok. Lalu yang ada udahlah kita berlomba ya. Saya selalu bilang istri saya kan, kita sudah mari tua itu muter saja kita. Hidup kita maksimalkan. Apa yang bisa kita persembahkan. Ya, bisa bikin loka karya. Saya bicara, kamu bicara sebelah sini. Bahan-bahan saya yang saya seminarkan dulu ya. Wanita bermahkota misalnya. Saya mau istri saya dalamin dan tambahin lagi. Revisi sana sini, konsepnya dikembangin. Ya, supaya saya fokus lagi, saya mau bikin pria di singgasana. Bagaimana sebetulnya pria itu dalam perspektif iman Kristen. Ya, kita gali dari perspektif bukan cuma teologi, tapi filosofinya, sosiologinya, psikologinya. Mau kombinkan. Akhirnya udahlah, gak tahu umur mau berapa, bodo amat lah. Tapi nanti waktu lagi duduk-duduk lah, lagi, aduh gila nih. Jantung debar-debar kecapean ini misalnya. Mikir lagi. Baru saya pikir ya iya ya. Ngomong bilang ikut Tuhan sampai mati mah gampang ya. Tapi ngelakoni nanti dulu lah. Jatuh bangun. Tapi nurani ini mesti dibentuk nih. Tuhan tolong. Tuhan ampun. Tuhan kacau. Nggak ada yang dengar itu. Nggak ada yang lihat kau. Semua orang lihat kau mulus. Tapi Tuhan lihat kita. Maka itulah hati nurani. Waktu orang nggak lihat. Wah Pak Bigman terima kasih khotbahnya sangat memberkati. Saya seringkali kepukul dengar kalimat begitu ketika tidak 1-2 kali sebetulnya saya kelupaan pada pelayanan itu. Saya kurang baik persiapannya. Terus saya khotbah, lalu orang, aduh Pak saya sangat diberkati, saya betul-betul punya pergumulan. Itu bagi saya bukan pujian, tamparan. Pujian orang itu tamparan dari Tuhan. Saya hanya cuma pulang ingat ya Tuhan. Emang semua karena kau, tapi aku ampuni aku. Kacau banget aku ini.
Jemaat yang mendengar apa yang kusampaikan mereka diberkati. Aku sendiri tidak memuliakanmu. Kalau kita nggak peka, akhirnya kita akan terbiasa nggak usah persiapan. Tunggu orang memuji kita. Bagus atau tidak bagus. Kau akan lupa Tuhanmu. Nah itu hati nurani. Jadi dia mesti dibentuk. Diolah terus menerus ya. Dari hal-hal yang kecil kita lakukan. Apa yang tidak bisa dipahami? Belajar Alkitab yang benar dan bertanggung jawab akan membawa kita pada kesadaran akan keterbatasan diri dan kerelaan menerima ketetapan Tuhan. Jangan mimpi dunia ini akan damai, aman, tentram. Gak ada ceritanya itu, baca Alkitab itu. Ya. Maka pergumulan hidup ini akan susah. Maka saya setuju dengan Karl Marx, ada banyak ide agama itu utopia disebutnya ya. Sesuatu yang ideal yang gak mungkin terjadi. Dan semua kita seringkali bikin cita-cita, bikin harapan gitu. Kita gak bisa mengharap gereja ini dengan utopia. Sehingga jadi betul-betul seperti di surga. Cuma satu caranya, mari mati bersama-sama, semoga kita sampai surga. Baru ada itu. Ini membuat kita jadi realistis sebetulnya. Ada hal-hal yang tidak kita apa. Orang mau mati masuk surga apa enggak? Kalau enggak clear jangan bilang iya. Kamu enggak tahu menau. Kalau saya ditanya saya bilang ragu. Oh orang Kristen enggak boleh ragu. Loh aku ragu dia mati masuk surga apa enggak. Kalau aku mati sih enggak ragu. Itu dua hal yang berbeda ya. Masa orang ragu dilarang? Nah itu membentuk tadi ya. Sehingga kita tahu mana yang tidak bisa dipahami. Nah yang terakhir saudara yang kekasih. Ketika kita berbicara tentang dua pilihan, terdengar itu sangat mudah kan begitu ya. Namun jangan lupa ini sekaligus sangat berbahaya karena bisa mengandaskan iman orang dalam beragama. Cuma dua pilihan, salah pilih kan gawat. Saya nikahi enggak orang ini ya, doa ini, yakin nikahi. Begitu dinikahi ternyata doa itu cuma legalitas untuk memutuskan apa yang kita inginkan. Akibatnya sesudah nikah, ya, suami kita ini sadisnya setengah mati, main tangan terus. Pagi, siang, sore. Sampai akhirnya kita sudah tahu neraka sebelum masuk ke sana. Kok gini dia? Salah pilih. Wah saya nggak mau kalau gitu mau pisah. Alkitab bilang nggak bisa apa yang disatukan Tuhan. Terus gimana itu? Banyak orang diperhadapkan pada kesulitan yang mengerikan. Kan saya mengurus banyak orang. Maka kadang-kadang batin saya ini juga berontak. Banyak hal-hal prinsip yang mesti kita selesaikan, bereskan sebagai gereja. Tapi selalu saja ada hal-hal yang tidak mudah yang harus kita lewati dalam kehidupan ini. Nah disitulah kita belajar. Terus dan terus dan terus. Salah memilih berakibat mematikan. Itu pernikahan gampang kan ya. Orang Kristen kan gak boleh cerai. Nah kalau sudah salah pilih gini gimana? Baru 2 tahun loh Pak. Masa saya doakan Tuhan aku tidak mau cerai. Tapi tahun depan ambillah nyawa suamiku. Kan gila juga kalau kita doa begitu ya. Gak mau cerai tapi ambil nyawanya Tuhan. Udah gak kuat ini. Jahat juga kita kalau begitu toh. Akhirnya memilih benar dalam melayani Tuhan tidak akan pernah membawakan kekecewaan. Pilihlah yang benar dalam melayani Tuhan secara benar. Tidak akan pernah kamu kecewa. Bahwa kamu dikecewakan orang, kekecewaan itu pun tidak akan mengganggu semangatmu. Perhatikan ya, rasul-rasul kan apa kurangnya ya. Ditangkap, difitnah, digebukin, tapi tetap saja mereka tangguh kuat. Saya cemburu dengan para rasul itu. Good and good. Oh God, luar biasa sekali. Ya, maka kekecewaan yang terjadi dalam hidup kita hanyalah karena pilihan yang salah. Kita melayani dengan bersumber kepada diri sendiri. Maka itu bisa menjerumuskan kita. Nah, itu bisa merusak kita dan bisa menghancurkan kita. Karena tidak selalu apa yang kita mau orang akan lakukan. Ya, dan kerjakan. Kadang-kadang saya sering kali ya kalau di Kalimantan itu. Anak-anak kita latih. Ya orang tua ini otaknya cuma satu. Anak itu maunya disekolahkan di tempat kita, dapat sarjana cepet-cepet tapi nggak mau ikatan dinas lama-lama, maunya PNS. Sehingga saya pikir anak-anak ini berjuang kita mau menciptakan generasi yang memajukan ke depan. Benturan kami paling besar itu tahu. Anaknya kadang mau, orang tuanya nggak mau. Saya pikir gila nih orang tua. Padahal dulu kalau nggak ada sekolah itu nggak bakal anaknya itu bisa kuliah.
Udahlah nggak usah bertuhan dulu lah, paling nggak lo tahu terima kasih kek. Tapi dianggapnya kan sudah ikatan dinas 5 tahun. Ngeri ya. Tapi itu realita yang harus kita hadapi. Nah bagaimana kita menggumuli ini? Maka saya sangat senang sekali kalau ngeliat ada 1-2 orang tua, udah kamu di situ terus. Udah pelayanan sama Pak Bigman, ayo rasanya, oh God thanks. Ya. Jadi saya nggak kurang-kurang yang datang, ada Pak anak kami mau kuliah di sini, bisa nggak dibeasiswain oleh Ming? Tapi jurusannya ini, jurusannya mesin pula lagi. Ya. Lalu nanti dia ikatan dinas kayak berapa lama? Gitu. Terus saya pikir-pikir sedih juga ya. Tapi ujungnya cuma satu, PNS. Sudah pernah kami kirim tes non utul ya, non ujian tertulis, diterima di Untan, masuk. Udah dong, di Untan terdaftar udah non utul. Tak taunya anak itu nggak jadi kuliah. Karena tes lagi dia di Pemda, diterima di Pemda kemudian. Jadi kita jadi cadangan. Yang problem, nama kita akhirnya menjadi negatif di Untan. Karena beberapa kali anak diterima ujian non tertulis, diterima langsung, anaknya nggak nongol, rusak nama kita. Miris ya, hanya pikir gila ya. Problemnya tadi kupikir yang di luar sana lah, uang lah, apalah, depan mata. Nah, itulah pelayanan. Jadi akhirnya saya cuma pikir ya Tuhan, memang kadang-kadang ya rasa kepemilikan pada sesuatu yang kita kerjakan itu kan besar ya. Jadi kecewa rasanya kalau nggak gini, nggak gitu. Tapi mau belajar itu Tuhan yang mau, maka tidak mudah. Itulah proses. Sehingga pilihan kita makin hari dalam bersikap itu terus makin hati-hati, makin hati-hati, makin hati-hati. Jangan bermimpi hidup tanpa salah, tapi berdoalah untuk tidak berbuat salah. Perhatikan ya, jangan hidup bermimpi tanpa salah, tapi berdoalah supaya tidak buat salah. Maksudnya gimana Pak? Jangan kau pikir kau hebat nggak akan bikin salah lagi. Tapi berdoalah selalu supaya jangan bikin salah. Itu maksudnya. Realistis terhadap realita, tapi juga realistis terhadap pertolongan Allah. Sehingga kita bisa maju jalan. Allah bisa tolong kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi terlalu banyak yang mustahil bagi kita. Hati-hati juga itu ya. Jadi kalau kau doa, Tuhan aku memang jelek. Dan aku miskin. Tidak pintar. Sebagai laki-laki tidak ada yang mau aku. Tapi aku naksir pada putri Indonesia itu. Anak orang kaya, pintar. Karena tidak ada yang mustahil bagimu. Dalam nama Yesus jadilah. Malaikat yang turun menjawab. Nah, memang gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi bagi kau terlalu banyak. Oke, saya stop sampai di sini ya. Supaya ada ruang diskusi kita. Silakan. Ada yang mau nanya? Yuk. Terima kasih atas kesempatannya. Shalom, Pak Pendeta Bigman. Pertama-tama kau bilang namamu supaya semua orang tahu. Kau orang terkenal, ayolah. Ya, nama saya Hiras Ulton Sinaga. Pertama-tama saya berterima kasih atas penjelasan Bapak atas pertanyaan saya minggu yang kemarin. Sebelum saya memulai, saya mau berikrar. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang disampaikan atau diilhamkan kepada para nabi dan para rasulnya. Sebelum saya mendengar penjelasan dari Bapak, saya memahami bahwa saya ragu akan Alkitab itu benar-benar diilhamkan Allah kepada para nabi atau para rasulnya. Sebab dalam Matius 27 ayat yang 9 tentang 30 uang perak, dengan tegas di situ Matius mengatakan bahwa sesuai dengan apa yang dinubuatkan dikatakan Nabi Yeremia. Ternyata saya membaca di Yeremia bahwa dari awal sampai akhir hal itu tidak ada. Dan saya coba mencari dengan mesin pencari Google. Ternyata itu ada di Zakaria 11 ayat 12. Nah, dari sini saya mengambil kesimpulan bahwa Matius salah menerima ilham Allah. Nah, terus yang kedua, Matius mungkin dia
menulis apa yang dia lihat dan apa yang dia tahu. Tetapi mendengar penjelasan dari Bapak sendiri bahwa naskah Laut Mati itu ditemukan di Gua Kuanum itu belum seperti yang ada sekarang. Tidak ada di situ judulnya dan ayat berapa, tidak ada. Itu diverifikasi berdasarkan gaya bahasa dan kejadian yang terjadi pada kitab itu sendiri. Dan saya mengambil kesimpulan bahwa yang mencatat atau menyusun kitab itu menjadi sebuah kanon adalah manusia, dan mungkin manusia salah dalam pencatatannya. Dan saya mengambil kesimpulan dari penjelasannya Bapak bahwa apa yang dinubuatkan oleh Matius itu benar, meskipun ada kesalahan pengkutipan tadi, itu kesalahan di pencatatannya. Ya, saya sangat berterima kasih besar karena istilahnya apa yang saya pahami itu saya kekeliruan yang besar, dan penjelasan Bapak sangat saya menjelaskan pada saya, dan menurutku itu sangat saya terima dan justru saya mengikrarkannya tadi. Sebenarnya Pak Pendeta Bigman, begitu banyak pertanyaan yang saya inginkan kepada Bapak mengenai akidah dan ayat-ayat yang ada dalam Alkitab itu sendiri. Kalau menurut saya Pak Pendeta Bigman, banyak dalam ayat Alkitab itu untuk memahaminya perlu pengertian teologis yang mumpuni agar jangan tersesat. Tetapi saya tidak menanyakan itu di sini sekarang. Nanti jika Bapak berkenan dan ada waktu. Nah, dan saya ingin bertanya sebenarnya Bapak Pendeta Bigman, tapi tidak berhubungan dengan itu dan tidak berhubungan dengan apa yang menjadi topik hari ini juga. Sebelum saya bertanya, apakah Bapak Pendeta Bigman berkenan untuk menjawab? Kalau pertanyaanmu langsung ku jawab. Yes. Terima kasih. Apa itu? Tapi agak ada ininya sedikit narasinya. Hari kemarin saya habis mandi nyalain TV. Nah, begitu saya nyalain TV, ya saya melihat sebuah tayangan seorang penyanyi besar, dan dia telah melayani di mana-mana. Dia menceraikan istrinya dan untuk menikahi dengan seorang perempuan. Dan perempuan yang dinikahinya ini juga menceraikan suaminya untuk menikahi penyanyi besar tersebut. Nah. Ini yang membuat risih bagi saya Pak Pendeta Bigman. Kalau seandainya penyanyi besar itu misalnya Pasha Ungu lagi selfie dengan istilahnya Angel Karamoy, bagi saya itu tidak masalah. Tapi yang menjadi miris itu, dia itu penyanyi dan penulis lagu rohani. Yang misalnya lagunya mungkin pernah kita dengar. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya gimana ini? Alkitab dengan jelas melarang bahwa dalam Matius 19 itu pada dilarang cerai. akhir itu jelas kalau kita itu menceraikan istri untuk menikah dengan orang lain, itu sangat salah besar. Dan yang menjadi pertanyaan Pak Pendeta Bigman, apakah pernikahan mereka itu diterima Tuhan? Yang kedua, masih ada yang kedua, apakah pendeta yang memberkati dan yang diberkatinya itu masuk surga? Dan satu lagi, ada tiga. Apa hukuman yang relevan bagi pendetanya dan bagi yang diberkatinya itu berdasarkan Alkitab? Terima kasih Pak Pendeta Bigman. Kalau yang pertama, kenapa dan mengapa? Baca Reformata. Udah deh. Cerita itu sudah dimuat waktu itu. Yang kedua, pantas atau tidak, salah atau tidak, udah jelas itu salah dan jelas itu dosa. Ya. Nah, ini saya bilang tadi, kalau di dalam tataran pandangan keterbukaan, kan bangga nih di TV, saya tidak mau berbohong, saya jujur bahwa kami saling mencintai. Saling mencintai itu sudah salah, kok jujur apanya? Ya, jujur berdosa tidak berarti kau jadi benar. Pahami ya? Nah itu yang saya bilang tadi, beda perspektif pun sudah membuat orang rasa tidak salah. Saya nggak mau ngumpet-ngumpet kayak yang lain. Emang lu pikirkan lagi itu lu benar? Ya. Nah itu yang salah. Yang kedua, aspek yang kedua kalau kita tanya, bagaimana gereja menghukum? Harusnya diekskomunikasikan.
Kalau misal dia pendeta gereja reformasi Indonesia, udah kita keluarkan itu. Dari segi kependetaan. Bahwa dia mau bikin gereja sendiri, urusan dia lah itu. Gereja harus menghukum itu. Dari keanggotaan itu. Dan yang ketiga, adalah bagaimana kemudian bagian yang ketiga itu dia masuk surga apa enggak. Nah ini nantilah aku telepon dulu ke surga ntar ya. Karena nggak ada catatannya di aku. Nanti ku bilang masuk, toto sana bilang enggak, ku bilang enggak, toto masuk. Aku lagi yang salah kan. Jadi nantilah aku SMS dulu ya. Masalahnya adalah karena orang tidak bisa kita nilai pada tindakan saat itu. Bisa nggak besok dia bertobat? Nah, kita juga nggak ngerti. Ya, bisa saja dia bertobat karena sudah tua, sudah nggak laku lagi gitu kan? Bisa aja kan? Karena udah mentok. Tapi itu bukan tobat bener kan? Makanya akhirnya memang sangat misterius kalau urusan surganya, tetapi memang perlu penghukumannya dan tidak benar tindakan itu dan jangan kita lakoni itu. Ya, jangan bilang dia pendeta kan kita bilang. Kita saja pun sebetulnya tidak pantas begitu. Yang ada mestinya kalau sudah gitu lu minta maaf dong sama istri balik lagi gitu. Ya, tapi memang ada falsafah sekarang. Kalau nggak salah istrinya udah mulai usia berapa? Cuman saya bingung hitungan dia. Biasanya kan orang kalau istri udah masuk usia 50, ya udah terlalu banyak katanya, dibagi 2, ditukar 2 katanya. Ini 50 istri saya tukar 2 dong yang 25-an. Jadi istrinya tukar 2. Istri gue udah tua nih, kenapa 50? Terus tukar 2 dong yang 25-an katanya. Cuman kemarin waktu ku hitung matematiknya enggak juga nyambung gitu loh. Karena sebetulnya enggak beda-beda jauh kan istrinya punya usia ya. Jadi itu yang penting. Kalau di dalam struktur Katolik, kemarin ketika Sophia Lachuba menikah dengan pria yang adalah suaminya, siapa namanya itu? Bintang telenovela itu ya. Mercedes nggak ngerti saya lah. Pokoknya lupa lah saya. Itu menarik di Katolik. Mereka cerai sini, suaminya menceraikan istrinya, nikah sama Sophia Lachuba. Di Vatikan, istrinya laki-laki itu ya istri yang dia ceraikan itu. Itu administrasi Vatikan. Keren ya. Jadi Vatikan nggak terima, nggak diakui. Jadi kalau minta diberkati nggak akan mau. Ya, gereja kita pun mestinya begitu. Ya, jadi kebetulan dia nggak minta sama saya. Kalau sama saya pasti saya bilang saya sorry. Ya, bahwa kalau ada yang mau berkatin kau ya nggak apa-apa. Tapi kalau ke gereja kita nggak boleh larang. Silakan datang. Ya, jadi harus gereja itu memang punya prinsip. Nah, tetapi ada kasus-kasus yang kita memang mesti perhatikan. Kalau mereka nikah bukan seiman tadinya, lalu akhirnya karena yang satu jadi orang Kristen, yang satu marah, diceraikan, boleh nggak nikah ulang? Karena dia tidak pernah menikah sebetulnya. Nah, itu diatur di 1 Korintus. Jadi case in case ya, mesti diperhatikan betul-betul. Oke, good. Ada lagi? Ya Pak, silakan. Apanya? Kemarin udah dijelaskan, dia menjelaskan penjelasan yang kemarin. Pak Bigman sudah mencerahkan kan gitu ya. Apa lo nggak dengar? Lo nggak hargai gue dikit juga? Halo, sorry, maaf Pak Pendeta Bigman, mungkin misalnya bisa juga Bapak jelaskan biar yang lainnya tahu gitu dan memahami. Itu aja. Oh enggak, ya nanti. Yang kedua dulu lah. Ya, nanti kita lihat ya kalau cukup waktu. Shalom Pak. Ya, shalom. Nama saya Pak Yohanes. Yang saya akan tanyakan pada Bapak adalah bahwa di gereja kami pernah ada yang kalau kaitannya dengan pernikahan, mereka itu bercerai Pak. Nah setelah mereka bercerai, maka ada juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh gereja. Ya. Tapi karena sesuatu atau lain hal, mereka tetap bercerai. Akhirnya gereja mengambil tindakan yaitu anatema. Jadi dikeluarkan dari gereja dan coba cari gereja lain. Gitu, Pak. Ya. Akhirnya orang yang jadi pesakitan ini ya tentu saja tersinggung begitu. Lalu ada juga sanggahan-sanggahan dari kami, kenapa gereja lemah sekali dalam hal premarital counseling. Jadi apakah premarital counseling ini harus ditingkatkan? Kira-kira demikian Pak. Terima kasih. Ya.
Eh, ini realita. Setiap orang mau ikut premarital counseling pasti karena mau nikah. Jadi yang mau nikah pun sudah bermasalah. Tidak pernah mau tahu sejak dini. Karena itu sebetulnya seperti kita ya di pemuda kita bikin love, sex and dating supaya anak-anak ngerti. Tapi saya juga perhatikan tidak semua anak-anak juga sungguh-sungguh belajar. Karena sudah pernah kejadian juga di kita udah ngelotok istilah pengertiannya. Tapi ketika kemudian ada yang mau ya sudah nyamber aja. Akhirnya menikah dalam tataran yang kita bilang aduh sayang betul gitu. Karena memang ada satu godaan realita yang sangat berat. Itu sebab kalau anak-anak ini tidak didukung oleh kondisi keluarga yang kondusif juga sulit. Ya, kekecewaan pada keluarga atau apa lalu dia membuat keputusan yang blunder. Gereja akhirnya mau bagaimana juga. Itu sebab gereja dan keluarga adalah partnership. Makanya saudara-saudara jangan berpikir saudara bukan gereja, saudara bagian dari gereja ini. Ketika kita bicara gereja, kita hanya bicara sistem struktur kemajelisan. Tetapi kita semua bertanggung jawab di dalamnya sehingga keluarga yang kuat akan membuat gereja itu yang kuat. Nah gereja kuat itu terdiri dari keluarga kuat. Kan keluarga-keluarga dulu ngumpul baru jadi gereja universal. Mana ada gereja dulu baru keluarga-keluarga, kan nggak dibalik begitu. Personal kita dipanggil Tuhan. Nah jadi Pak memang di dalam premarital itu harus. Ya. Saya bikin satu bahan premarital counseling ya 8 sesi. Lalu saya akan kembangkan jadi 12 sesi nanti. Beberapa bagian psikologikalnya dan tes-tes itunya saya udah minta nanti istri saya selesai ini ada bahan-bahan, kita ada bahan tesnya. Bahan tes itu juga cuma membantu sebetulnya. Membantu orang untuk mengenal pasangannya. Tapi seringkali orang deny juga pada realita itu. Saya nggak begitu, nah itu yang repot. Akhirnya paling sulit orang ditolong kalau nggak mau ditolong. Paling enak nolong orang kalau dia mau ditolong. Itu sebab kalau orang di kolam, di laut atau tenggelam di kolam renang, dia kan meronta kan, dipukul, buak supaya digek, baru dibawa. Karena bisa membahayakan yang nolong dia. Sama dalam konseling pun begitu sebetulnya. Maka ya pertolongan yang paling indah itu adalah kesadaran diri. Oke, saya salah. Bahwa suami saya begini. Jangan lupa tidak ada satupun kesalahan suami yang tidak ada sumbangsi kita. Sedikit atau banyak. Ya. Nah jadi kedua belah pihak itu ada memberikan sumbangsi, tinggal sedikit atau banyak. Nah oleh karena itulah premarital counseling memang harus diperkuat. Tapi yang sering terjadi adalah permasalahan sesudah pernikahan. Nah ini yang kita lagi bilang, bagaimana kalau permasalahan itu terjadi sesudah pernikahan? Maka bimbingan konseling sangat penting. Tapi gereja sangat lemah di pastoral counseling. Gereja itu cuma memberi nasihat, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Nggak ada kemampuan memahami psikologinya gimana, sosiologinya. Padahal sebetulnya kalau konseling itu kita jadi kuping kok. Ngedengerin, baru kasih arah dikit. Karena kata kuncinya ada pada orang itu. Nah mengcover dia, membangunkan dia. Ini loh kamu punya problem. Ini loh solusinya, kalau kamu nggak mau sulit. Tapi solusi ini sakitnya di sini, sakitnya di sini. Nah, persoalannya, lu mau keluarga ini selamat apa enggak? Kalau mau jalankan, kalau enggak ya nggak apa-apa ya, kamu yang bubar. Apa saya mau bubar, tapi nanti saya mau ada pilih lagi Pak di gereja ada yang cocok. Boleh ya Pak, Bapak berkati. Oh nanti dulu. Kan begitu. Makanya ada namanya disiplin gereja. Nah diharapkan disiplin gereja itu mendisiplin semua orang. Cuma memang problem kita sekarang, didisiplin di gereja ini diterima di gereja lain. Isunya berubah pula lagi. Misalnya ini kita disiplin orang ini di gereja ini. Lalu diterima gereja lain. Isunya gereja ini kejam. Tidak ada kasih. Daripada orang melacur, kan mendingan kawin. Nah, jadi susah lagi kita kan. Nah akibatnya karena gereja itu denominasinya macam-macam, organisasi macam-macam, terjadilah kegalauan dan kekacauan karena apa? Ya gereja itu juga. Ini problem besar kita Pak. Problem besar kita. Karena ternyata permasalahan rumah tangga di Asia ini tinggi sekali. Dan salah satu yang paling tinggi di Asia itu Indonesia. Baik perceraian maupun kekerasan dalam rumah tangga ya, dan pengabaian pada anak. Waduh itu ngeri kalau kita ngeliat data-datanya. Jadi kita memang harus bangun. Cuma memang gereja kan haleluya Tuhan sudah datang. Berkat melimpah, surga terbuka kan begitu melulu. Padahal di rumah bermasalah. Nah jadi ini yang memang jadi repot. Semua orang serba mau terobosan. Jadi kita terus benahi ya. Saya harap tahun ini saya sudah selesai nih istri saya kalau harap-harap dia bisa beres semua rapi-rapi lah. Ya karena memang kita mau jadikan itu mata kuliah. Jadi kita buka untuk semua umum. Termasuk yang sudah menikah. Sehingga kita sadari perspektif. Dengan berbagai pengalaman yang ada dalam melayani rumah tangga kita juga akan membedah beberapa kasus. Artinya
bisa muncul kasus ini, kasus ini. Perbedaan temperamen sudah bisa jadi masalah. Ya. Nah itu makanya orang kalau itu ada alat tes temperamen kelihatan. Orang bisa begini nih artinya, dia nyiku begini, yang ini nyiku begini. Jadi banyak banget bolongnya. Yang satu misalnya begini, yang satu begini, itu bisa. Jadi kita nolong sebetulnya. Kalian begini nih ya, jembatannya begini nih. Ini jembatannya begini. Kalau nggak mau repot. Makanya pernikahan itu bukan soal aku atau soal kau. Soal apa? Ayo, bukan soal aku, soal kau, soal apa? Kita. To be us itulah pernikahan. Bukan saya jadi saya. Sakit, yes. Ya, tapi itu pernikahan ya. Good. Oke, kita kembali lagi ke pilihan, itu pilihan pernikahan lah ya. Yang pertama tadi kita anggap pilihan ajaran ya. Sekarang siapa lagi? Silakan. Ya. Sebentar, ntar Pak Beni ke depan ya. Selamat siang Pak, saya Gunawan. Saya mau bertanya, yang pertama gini Pak, saya punya teman, dia itu dari awal sudah pernikahan beda agama. Nah kemudian saya waktu dia konseling, saya memang agak tegas. Ada dua sebenarnya sama satu lagi pendeta. Tapi kalau saya langsung tegas mengatakan bahwa pernikahan dia saat ini nih dilakukan dia itu zina. Dan ini enggak berkenan di hati Tuhan. Tapi yang satu lagi hamba Tuhan mengatakan, ya memang zina, tapi nanti pelan-pelan aja lah nanti, nggak bisa langsung seperti itu. Nah kalau saya langsung tegas, memang nggak bisa, harus kamu memutuskan, karena kalau sampai berlangsung seperti ini terus, kita nggak tahu kapan umurmu, tiba-tiba terjadi sesuatu, ya udah, go to hell. Itu yang saya bilang yang pertama, yang pertanyaan pertama. Mungkin nanti bisa Bapak, pengalaman Bapak menolong orang yang seperti ini bagaimana. Yang kedua Pak, begini Pak, saya pernah berdialog dengan seorang hamba Tuhan yang senior, jadi dia bilang begini, pernikahan itu inisiasinya dari Tuhan. Adam dan Hawa itu enggak punya agama. Mereka menikah, dikasih ya sama Allah. Nah pernikahan itu mau agama apapun, kalau dia sudah menikah, enggak boleh diceraikan. Apapun ceritanya, seperti itu. Waktu itu berdebat panjang, tapi saya tetap prinsip saya ya itu tetap nggak bisa saya terima, harus yang diberkati. Mohon arahannya Pak, terima kasih. Iya, yang pertama setiap orang bisa tergelincir dan salah. Namanya ada pembinaan balan khusus. Itu harus diberikan. Ya, tetapi memang sekedar pendisiplinan itu cara gereja yang sangat klasik. Tapi seringkali lebih karena ini gini langgar hukum selesai blok gitu. Tapi nggak ada pembinaan. Pembinaan itu penting. Tapi pembinaan tidak boleh mengabaikan pendisiplinan. Nah ini penting ya, seni makanya Tuhan menghajar orang yang dikasihi. Yang saya bilang tadi, harus ditegur, harus dibimbing. Ya, dan orang itu harus dituntun pelan-pelan. Saya pernah membimbing pasangan 5 tahun. Waduh istrinya cerita lagi, sudah sampai ke pengadilan, sudah sampai mau divorce. Ya, Pak saya udah gak kuat. Enggak ada masalah kalau kamu gak kuat, saya bilang istri. Tapi kalau kamu istri Kristen jalani terus. Ya terserah kamu ngambil posisi mana. Ya tapi saya mau setia, udah jalan terus. Jadi saya terus bimbing, Pak dia begini sekarang, ngomong begini, ngomong begitu. Ya, akhirnya istrinya yang memenangkan suaminya. Ya, akhirnya mereka nggak jadi pos, lalu perempuan yang Will ini hilang karena punya masalah, kemudian mereka berdua, maklumlah orang kalau mau pacaran atau selingkuh itu kan enaknya sebulan 2 bulan aja itu. Karena sama-sama rumah jauh kayak orang pacaran aja. Begitu satu rumah, wah ngorokmu gila kali ya. Udah langsung tahu ngoroknya, baunya, kebiasaannya. Udah jadi masalah itu. Makanya di rumah kita urusan sabun, urusan handuk pun bisa ribut kita kan. Taruh handuk sembarangan sudah ribut. Judul ribut kita ini kan aneh-aneh sebetulnya. Berumah tangga itu ya. Nah jadi membiarkan tidak bisa. Karena kalau dia pikir nggak ada yang tahu juga bahaya. Ya. Tapi kebenaran harus diketahui, tidak bisa sepihak. Jadi istrinya datang, Pak suami saya selingkuh gini. Padahal tafsir istrinya itu. Kan repot juga. Jadi bahasanya mesti dituntaskan, betul apa enggak? Karena kalau kita masih isu misalnya belum terjadi, lalu kita udah ngomong suaminya, pasti reaksinya jadi lain. Namanya orang salah itu protek pertama adalah menutupi kesalahan. Ya, itu udah lumrah. Jadi segi psikologi mau memenangkan orang ini harus hati-hati supaya jangan ditangkap setan dia. Setan yang menang gitu.
Makanya perkelahian itu jadi sengit. Ya. Nah, jadi tetap harus dinasihati, ya, dipanggil kalau data sudah cukup, dibimbing secara khusus. Lalu buat percakapan, oke kita ngomong ya seminggu sekali. Ya. Saya nggak satu case. Itu sebab sebetulnya saya capeknya setengah mati. Anda kan cuma lihat saya hari Minggu di sini. Sekarang pun saya masih ngurusin beberapa urusan. Ya, jadi kita rindu kan semua orang-orang ini ditolong. Jadi itu penting, harus dilakukan, pastoral harus berjalan. Ya. Aspek yang kedua, kalau ada orang mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu tidak beragama, inisiasinya oleh Allah, jadi tidak boleh mengatur orang beragama pun untuk menikah. Saya nggak tahu dia. Saya cuma bingung kalau dia bilang Adam Hawa nggak beragama. Agama si Adam Hawa adalah Allah itu. Percaya pada Allah yang menciptakan dia. Itu agama. What do you mean about religious? Agama ya itu dong, betul nggak? Itu yang diyakininya Allah. Maka kemudian Allah yang menciptakan si Adam Hawa ini marah sama orang Israel. Kenapa kau pergi ke Allah si Moab? Kenapa kau pergi ke Allah Amori? Udah jadi banyak Allah di sana. Namanya ilah kan? Yang marah siapa? Allahnya si Adam si Hawa. Lalu Allah Adam Hawa ini datang lagi Yesus. Aku dari Allahnya si Adam dan si Hawa. Lalu Yesus itu yang ngomong di Matius 19. Sejak awal Allah tidak mendesain. Kan begitu kan? Allah yang mana ini? Ya Allahnya si Adam Hawa ini. Lalu Allah yang sama ini datang dalam Kristus. Lalu Kristus ngomong lagi. Lalu Paulus menegaskan lagi. Tidak bisa pasangan itu gelap dan terang. Bagaimana mungkin? Ya, sehingga sebetulnya adalah sangat naif kalau orang berkata Adam diciptakan dan dinikahkan tanpa agama. Saya pikir itu kebodohan yang tidak termaafkan itu. Karena di agama Hindu nggak ada cerita Adam Hawa. Lain lagi perkawinan. Hokkaido itu terjadi katanya dewa kawin sama dewi. Pas lagi kawin di langit-langit sana lah kan ya. Di apa namanya? Dunia kayangan. Tercecer spermanya si dewa. Puk jatuh jadi Hokkaido. Makanya keren banget itu. Sperma dewa. Itu pulau yang orang datang. Itu kisahnya begitu. Loh, kisah kita kan lain terjadinya kan. Nanti saudara Hindu beda lagi, Konghucu lain lagi. Nah, kalau gitu kenapa jadi lain? Kalau memang sama, saya cuma bilang satu saja. Udahlah, suruhlah semua orang ikutin agamanya Allahnya si Adam itu. Masa saudara mau ngomong gitu kan ya? Nah, oleh karena itu mesti dikoreksi jelas ke dia. Itu omong kosong besar itu. Itu adalah satu risiko yang terlalu spekulatif ya, satu pendapat yang spekulatif dan sangat risiko tinggi. Yang terakhir ke depan. Ya. Jadi memang kita harus berhati-hati. Kadang-kadang orang mencomot satu bagian saja tapi tidak melihat koneksitasnya. Nah, itu bahaya. Ya. Selamat siang, Shalom. Saya Benny. Saya mau tanya ini aja sih Pak. Tadi yang Bapak Bigman bilang bahwa gereja yang kuat itu terdiri daripada keluarga yang kuat. Dan sekolah itu sebenarnya cuma partnership atau ya dari dengan keluarga ya. Tadi. Ya. Dimana yang namanya pendidikan untuk anak itu berarti harus dari keluarga awalnya. Ya. Nah, cuman kalau saya contoh dengan keluarga saya aja gitu loh. Kadang-kadang saya dengan istri saya itu mempunyai sudut pandang yang berbeda tentang menentukan bahwa cara yang terbaik untuk mendidik anak itu caranya untuk dalam misalnya dia melakukan pelanggaran itu sikap kita sebagai orang tua, metode atau cara menegurnya itu agak berbeda. Kadang-kadang itu terlalu keras, ini terlalu lembek. Ya. Jadi sometimes kita juga pengen menentukan bahwa yang mana sih yang the best gitu loh for our son gitu loh tuh seperti apa gitu loh. Karena yang tentunya saya juga nggak mau salah karena kan kita juga tahu bahwa orang sering bilang bahwa anak itu masa depan bangsa gitu. Jadi ya itu aja sih Pak. Oke. Makasih. Pertanyaan yang menarik saudara ya. Pertama memang harus kita sadari bagaimana kita mendidik anak. Semua ini kita orang buta sebetulnya. Orang buta yang nekat menikah. Lalu kebingungan dengan apa yang ada. Karena apa? Karena kita nggak dimelekkan lewat premarital tadi. Nikah itu apa sebetulnya? Semua orang pengen punya anak kan ya? Begitu punya anak stresnya nambah nggak? Halo? Nambah. Kalau misalnya hidup ini disuruh pilih sekarang.
Mendingan punya anak apa enggak? Halo, jujur-jujur aja lah. Bukan berarti kau enggak sayang anak semua ya. Kalau lebih enak, lebih tenang, mendingan punya apa enggak? Halo? Pura-pura enggak berani jawab, ada anak saya hadir di sini Pak. Mendingan menikah apa enggak? Apa sendiri? Halo? Sendiri, ini agak berani lah ya. Ada hal-hal tertentu yang memang karena itu cita-cita orang nikah, orang punya anak. Kapan nikah? Maka itu cita-cita tertanam tuh. Semua orang menginginkan. Ada yang salah dengan itu? Enggak, karena itu design by God. Desain Allah kan? Sekarang bagaimana menjalaninya? Nah, itu disebut decision by God. Maka Tuhan bilang, hei istri tunduklah pada suamimu, suami kasihlah istrimu. Maka model pertama adalah suami istri ini. Maka sebetulnya ketundukan dan kasih akan membuat satu diskusi yang menarik dan bermutu dalam diri kita. Nah, barulah kemudian muncul kedua, bagaimana memutuskan pada anak-anak ini. Pertama, kita ada punya Alkitab. Alkitab mendidik terlalu banyak. Misalnya, Imam Eli terlalu lembek untuk anaknya. Anaknya jadi kurang ajar dalam persembahan, dibakar oleh Tuhan. Mundur lagi ke atas, imam pertama Harun juga kacau. Sampai Jabinadab dihabisi nama Tuhan. Gak disiplin juga. Samuel bagus loh pelayanannya, keren kan? Sangat disukai orang Israel, tapi gagal dia didik anaknya. Kayaknya about time, kurang waktu. Karena dia terlalu sibuk mungkin ngurusin Israel kan, sampai anaknya ditolak. Lalu saya belajar Alkitab, Tuhan, ini nabi hebat ini. Pertama yang harus kita pahami adalah tidak ada jaminan khusus di mana kita ini nggak usah ngurus anak, lalu anak kita jadi bagus hanya karena kita dua-dua pelayanan. Itu dulu tuh. Maka saya sebagai pendeta mengkoreksi betul-betul jadwal saya ketika saya sadar anak-anak sudah kurang waktu. Nah, oleh karena itu disiplin harus, tidak bisa tidak diabaikan. Nah sekarang kita belajar, baca buku-buku. Nah ini yang mulai repot nih. Kalau kalian baca bukunya American Style punya, jangan pernah memukul anak. Kalau Asia, pukul anakmu. Pertanyaannya biblical apa? Biblical bilang jangan lupakan rotan untuk anakmu. Tapi tidak rotani anakmu. Itu dua hal yang berbeda tuh. Jangan juga kau gebukin anakmu. Kenapa kau gebukin? Alkitab memerintah. Waduh, sadistis itu ya. Nah jadi disiplin itu harus. Nah tapi waktu anak mau didisiplin beda-beda anak-anak. Karena besarnya dia, cara kita itu dari kecil. Ya. Jadi anak saya kalau saya bentak, ngamuk udah pada ngerti semua. Dari kecil udah begitu. Salah nggak ada anak saya nggak saya sabet. Ya. Kebaktian, jalan saya sentil itu. Kamu duduk. Sampai hanya anak-anak tuh kalau kebaktian udah tahu papa bakal disentil papa, udah diem semua. Ya. Tapi lama-lama bagus nggak? Nggak juga. Ada proses pergerakannya kan. Saya mulai ngerem dong. Nggak main keras lagi. Waduh itu yang sakit di sayanya. Karena saya mesti berubah dari dominasi yang penuh itu, mulai ngurangin. Begitu dikurangin kan anak mulai kurang ajar ya. Wah, apa? Kadang-kadang mau meleduk juga nih. Ada satu waktu saya nggak kuat lagi. Udah stop jangan bantah apa-apa. Kalau udah ada diubun-ubun deh itu. Ya, lalu saya nggak bagus nih. Lalu saya lihat, oh iya, pas saya agak lapar, capek, biasanya emosi saya meledak. Nah, lalu saya juga sering ngomong, kamu hati-hati ya lihat-lihat papa lah. Kalau papa lagi banyak pusing, kira-kira bisa baca muka papa. Sama istri saya juga sama, Ma, kalau gue lagi lapar, gue belum makan, udah lu jangan ngomong apa, lu tunda dulu dah. Kita cari makan dulu lah, baru urusan damai sejahtera ya. Ya lapar, dia ngomong pula lagi, naik darah gampang kan. Saya agak sensitif itu sama capek, lapar, aduh. Saya mesti jujur ngomongin, lalu istri saya supaya tahu. Ada orang lapar nggak begitu amat. Ah si Anu lapar, enggak, malah nggak marah-marah deh kalau lapar. Malah istrinya paling senang, suami saya lagi lapar. Syukur Pak, nggak marah-marah. Kalau kenyang marah Pak. Katanya. Ya lain lagi kan ya. Tapi saya adalah saya mesti cerita. Maka balik kepada anak. Seni mendidik anak, pertama, ilmu psikologi alat bantu, bukan penentu. Maka Alkitab itulah sebetulnya penentu apa yang kita lakukan. Dua, hubungan suami istri harus ada kata sepakatan. Ya, tidak boleh kita misalnya berpihak. Saya kalau habis pukul anak saya bilang istri saya, lu jelasin. Nah, baru dia ngomong, tuh kamu dipukul papa, kenapa? Karena gini-gini. Dan istri saya kalau udah ngomong sama anak-anak nggak bisa, lu ngomong gua. Ya udah kalau lu nggak bisa diomongin, udah, mama kasih tahu papa nih. Mama jangan gitu dong, udah pada ribut semua tuh. Karena dia tahu ini tukang pukul bakal datang kan. Jadi saya pun kalau tahu, walaupun saya nggak suka dengan apa omongan istri saya bilang, lu turutin mama. Jadi mau ke mall kita, mau beli barang nih. Ini, Pak beli ini, lu ngomong mama.
Aduh, mama nggak bisa. Kalau mama bilang oke, papa beli. Kalau mama bilang enggak, ya enggak. Kadang udah ngambek, udah apa, lu tanya. Tapi mama gini, baikin mamamu. Saya mau anak-anak saya tidak kurang ajar pada istri saya. Karena mama mereka itu istriku itu. Ya, dan istriku tentu tidak mau anak-anaknya kurang ajar pada suaminya kan. Karena yang pertama bertemu, dia bertemu suaminya bukan anaknya. Jangan lupa kalian, yang dipersatukan Tuhan itu suami istri, bukan orang tua anak. Itu sebab kalimat, ini biblical ya. Kalimatnya si Elkana pada si Hana. Hana, bukankah aku lebih berharga dari 10 anak laki-laki? It is love. Cinta suami istri lebih besar, lebih hebat daripada 10 anak laki-laki. 10 anak laki-laki itu perfect gambar. Makanya kalau nggak punya anak pun itu bukan malapetaka. Ya, nah jadi kita juga harus hati-hati. Apalagi kalau anak kita dikit, sekarang kan cenderung ya. Orang tua zaman dulu agak gampang, 10 anaknya. Satu dipukul, lupa lagi, pukul lagi, lupa lagi yang judulnya. Kadang-kadang ada hal di mana pengaliannya cepat. Maka anak-anak yang 10 ini sebetulnya berlomba-lomba sendiri-sendiri nih. Nyontek bapaknya aja, ngeliat emaknya. Mereka ngelihat. Nah, oleh karena itu, prinsip pertama tadi, kesepakatan kita. Biarlah papa menghukum kalau sudah sentil atau apa. Mama mengikuti. Tapi biarlah mama menjelaskan kalau papa sudah melakoni. Lalu pas ada satu waktu baik, papa mulai ngomong lagi. Udah kondusif nih. Kalian ingat ya kalau papa sampai marah itu begini. Tiap apa yang kita lakukan perlu penjelasan. Waktunya nanti. Pas kita lagi makan, lagi apa, lagi santai kita ngomong. Ya. Dan jangan pikir anak-anak itu akan langsung gedebuk plok mengerti. Omong kosong itu. Namanya anak kecil pasti dia belajar kan. Banyak hal yang dia nggak mau, nggak suka. Temanku nggak dipukul, kenapa aku dipukul? Itu bahasa anak. Ya. Tapi ada satu hal yang sangat menarik. Merigo ketika menulis satu apa? Bukan dia. Tapi ada satu, psikolog top ini ya. Dia bilang begini. Dalam sebuah riset, anak yang dimanjakan sejak kanak-kanak tidak pernah dipukul. Dan satu lagi ekstrim, anak dipukulin terus nggak dipukul. Apa dikit salah pukul. Ternyata di hidupnya, anak yang sering dipukul ini lebih berhasil dari yang tidak pernah dipukul. Saya pikir great, cuma memang ada kecenderungan sadisnya dia. Tapi dia berhasil dalam hidupnya. Karena sebetulnya hukuman adalah daya tahan. Tapi jangan pernah menjatuhkan hukuman tanpa alasan yang tepat. Karena hukuman tanpa alasan adalah kejahatan. Dan akhirnya, bagaimana mendidik anak, jangan kalian pernah lupa ya, papa, mama. Yuk kalau doa mau makan, anak juga akan nurut. Nggak usah diajarin juga lama-lama dia doa. Papa, mama gitu, ya kita gitu. Ya, karena saya pernah waktu masih anak saya kecil, saya baca koran ya, kaki naiklah ke meja biasa kan. Habis kakiku naik ke meja, datang si Kenan. Masih kecil dinaikkannya kakinya juga ke meja. Kamu turun kaki, nggak boleh. Kan papa boleh. Bapak kan udah gede. Lama-lama saya pikir gila, emang orang gede boleh naik kaki? Ya udah, saya terpaksa turunin lagi. Dengan saya turunin, dia juga nggak naik kaki. Ya, saya nggak mau dia minum Coca-Cola di rumah malam-malam. Tapi saya suka minum Coca-Cola, jadi saya taruh di kulkas. Lalu dia minum. Saya marah dong, kamu jangan ini gini. Kita kan mau anak-anak jangan ini, jangan itu kan. Papa kok boleh? Bahasa orang tua selalu ya. Papa udah gede. Nanti kalau kamu gede boleh. Padahal nggak ada Coca-Cola untuk 17 tahun ke atas. Mana ada itu? Ya kacau juga. Akhirnya apa saya lakukan? Udahlah, nggak ada lagi Coca-Cola. Kalau saya mau, saya keluar dari rumah pergi ke warung, minumnya di warung. Dia nggak tahu tuh. Lalu anak-anak saya bilang, ada Indomie di rumah. Disiplin. Sampailah saya pernah di Ketapang, di Kupang, lagi pelayanan. Handphoneku bunyi, kering si Kenan nelpon. Pak, aku boleh ya, aku mau makan Indomie Pak, bla 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 bla. Ya, akhirnya, ya udah boleh. Kenapa? Interlokalnya udah lebih mahal dari Indomie. Dia telepon dari rumah, mati aku. Lah kita terima di Kupang kan kena roaming ini kan. Udahlah boleh kan. Habis itu saya bilang, kau ini kelewatan udah pulang, masa nelpon gini? Ya kan katanya mesti nanya. Ya betul juga sih. Nah, resiko yang begitu-begitu. Saya di rumah itu banyak hal-hal yang lucu-lucu dengan anak-anak. Ya, jadi saya selalu coba memikirkan, ada kelemahan, ada kekurangan, yes kadang saya terlalu mesuta. Jadi kalau anak-anak apa-apa kadang-kadang meledak begini, ya saya diam benar betul sih. Ya ada benar. Jadi nggak ada orang tua yang perfect, tapi sikap hidup kita, cara hidup kita itu yang perfect. Jangan pernah abaikan disiplin. Sebelum engkau kecewa dan memakai rotan pun sudah tidak berguna.
Pakailah dia ketika dibutuhkan. Tapi jangan gunakan ketika dia sudah tidak diperlukan. Jadi pilihan-pilihan di dalam sikap seperti itu perlu sekali bijaksana ya. Tapi kedekatan dengan anak penting. Yang nggak boleh bilang nggak boleh. Karena itu akan melatih dia nanti makin dewasa. Kembalikan barang yang bukan barangnya. Anak saya latih betul. Ya, kalau minta sama tantenya atau apa, pasti saya hajar. Kamu kemari, kamu minta apa? Belajar balikin. Kadang-kadang mereka sampai dikasih pun, Om jangan tante, jangan nanti papa marah. Emang kita latih. Tapi kemudian lama-lama saya bilang, kalau dikasih, kamu nggak minta, papa nggak pusing. Tapi jangan pernah minta sesuatu. Kita boleh nggak punya. Tapi kita makan apa yang kita punya. Jangan cari yang nggak ada. Jadi kalau mereka kadang-kadang, aduh Pak, tadi aku dibeliin hadiah lupa begini oleh tante. Jadi pada laporan semua itu. Ya kecuali yang udah kawin, nggak laporan lagi sekarang ya. Udah lain kan judulnya ya, sudah masing-masing kan gitu. Nah jadi iya, seni itu penting. Dan saya laki-laki yang keras, tapi saya sangat gampang rindu pada anak-anak saya. Ya, saya sebetulnya tipe laki-laki agak cengeng juga. Ya itu sebab sekarang ini belakangan ini kalau saya lama di luar kota, nggak betah saya, pengen cepet-cepet pulang. Ya maka kalau istri saya lagi nggak ada acara itu selalu saya ajak. Ya. Kita pergi jalan gitu. Ya. Karena itu penting sekali untuk kita lakoni ya. Jadi anak-anak itu pada waktu yang tepat kita didik, kita bentuk. Jangan tunjukkan rasa sayang yang salah. Apapun dia mau kita kasih. You akan membunuhnya. Disiplinlah, karena kalau anak itu akan bertumbuh. Ya. Biar Tuhan tolong kita, pimpin kita dalam melakoni seluruh hidup kita ya. Jadi mari kita makin bijak melakukan itu. Tetapi ingat orang tua ya, ini kebetulan pertanyaan bagus. Jadi semua kita dalam mendidik anak, suami istri itu harus sepakat. Ya, cukup satu tukang pukul di rumah. Suami saja. Jangan istri-istri ikutan. Jangan sampai orang bilang, aku di rumah nggak betah. Kenapa? Dipukul papa. Terus larilah kok ke mama. Sampai mama dicubit Pak. Samanya kan? Satu mukul, satu nyubit yang nggak gitu ya. Oke, Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita.